Oke, ada pemisahan variabel. Jadi ini adalah metode untuk penyelesaian persamaan Laplace biasanya. Dan itu nanti akan bermain-main dengan koordinat Kartesian dan koordinat bola ya. Tapi secara umum cara pengerjaannya nanti akan mirip-mirip dengan apa yang sudah dipelajari di Matematika Fisika 2. Dan juga nanti juga memanfaatkan beberapa relasi khusus dari fungsi khas ya. Jadi dalam LMAK 2 ini sebenarnya adalah matfis 1 sampai 3 dirangkum ya. Semua metode yang udah diajarkan dalam matfis 1 sampai 3 dipakai semua. Habis itu ada ekspansi multipol ya. Ekspansi multipol ini uh, muncul juga dalam soal UTS ya kemarin. Itu kita pakai untuk mendekati distribusi muatan yang kita amati dari uh, titik amat yang jauh. Terus kemudian setelah kita belajar metode-metode untuk penyelesaian potensial ini, kita akan belajar terkait uh, conservation law ya. Dan juga sebelumnya belajar persamaan Maxwell. Terus kemudian dilanjutkan dengan hukum pelestarian yang nanti akan membahas terkait vector pointing. Nah, tujuan kita pada malam hari ini adalah kita mulai dari awal dulu, yaitu kita review ulang terkait bab potensial, terutama pada bab persamaan Laplace dan metode pencerminan. Oke, kita mulai saja. Langsung dari soal ya. Jadi ini ada satu soal ya terkait penyelesaian untuk mencari ungkapan potensial ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ada persamaan Maxwell nabla dot E itu sama dengan rho per epsilon 0 ya. Dan kita tahu juga bahwa medan listrik itu adalah minus gradien dari potensial. Sehingga kita gabungkan ya. Nabla dot minus gradien V sama dengan rho per epsilon 0. Jadi menurut teorema dari operator del sendiri, operasi semacam ini akan menghasilkan bentuk Laplacian ya. Dan tidak lain dan tidak bukan ini adalah persamaan diferensial orde 2. Jadi di sini kasusnya nomor 1 ini FYI ya. Ini soal UTS 2023. Ini soal UTS-ku yang aku kerjakan tahun lalu dan dijadikan PR sama Pak Adib ya. Jadi cara mengerjakannya gimana? Itu kan idenya. Dan di sini sebenarnya sebelum kita mulai mengerjakan juga dalam Griffith itu diceritakan bahwa ada uniqueness theorem ya. Uniqueness theorem ini tak singkat saja, sebenarnya makna dari teorema keunikan ini adalah kita itu bisa menyelesaikan suatu sistem Laplacian ini ya, persamaan diferensial orde 2 dari potensial, ketika kita bisa mendefinisikan syarat batasnya. Jadi kita bisa menemukan solusi khusus untuk ungkapan potensial ya, tidak hanya solusi umum, ketika nanti kita bisa definisikan syarat-syarat batas yang ada dalam sistem gitu. Oke, kita lihat dulu rapat muatan ya. Rapat muatan ini bergantung pada R. Nah, di sini rapat muatannya bergantung pada R dan memiliki jari-jari R besar ya. Jadi di sini ada bola gitu kan. Ada bola berjari-jari R besar. Di sini akan memiliki rapat muatan rho R sebesar alfa R ya di dalam bola ya. Jadi semakin ke permukaan nanti rapat muatannya akan semakin besar ya. Jadi distribusinya akan semakin rapat di sini di mepet-mepet permukaan. Tapi di sini nggak dijelaskan ya di luar bola itu ada apa? Nggak ada apa-apa ya berarti di sini. Jadi di luar bola itu bisa kita anggap sebagai ruang hampa.
Nah, jadi kita bisa definisikan rapat muatan itu punya dua nilai ya, yaitu alfa R ketika R itu kurang dari sama dengan R besar ya. Jadi di dalam bola itu rapat muatannya bernilai alfa R, dan di dalam bola itu di luar bola itu bernilai 0 ya. Sorry. Ini untuk R lebih dari R. Jadi di sini kita punya sistem persamaan Laplasian seperti ini. Jadi kita bisa cek ya. Pertama, kita cek di luar bola ya. Di luar bola itu rapat muatannya 0. Sehingga persamaan Laplasian di sini ini akan terreduce ya, akan tersederhanakan ya, menjadi persamaan Laplace. Ya. Tentu saja nabla kuadrat atau del kuadrat ini ya, ini adalah Laplasian pada koordinat bola. Jadi ini perlu diingat-ingat juga nanti semisal ketika ujian ada diperbolehkan bawa cheat sheet gitu, sarankan nanti eh, mencari ya, mencari ungkapan gradien, divergensi, curl, dan Laplasian pada koordinat ya Kartesian, bola, dan silinder itu. Jadi ini kasus yang kita pakai bola ini kita pakai koordinat. Karena apa? Kenapa nggak pakai Kartesian aja? Susah nanti. Karena akan lebih natural ketika kita selesaikan ini dalam koordinat bola ya. Karena kita lihat di sini distribusi muatannya radial ya. Nggak satu sumbu X aja atau Y aja atau Z aja. Jadi akan lebih natural ketika kita selesaikan dalam koordinat bola ya. Sistemnya bola, koordinat yang kita pakai adalah koordinat bola. Jadi di sini pakai koordinat bola. Oke, jadi untuk yang hiperbola tadi itu nabla kuadrat V atau Laplacian V itu bisa tak tulis sebagai per R kuadrat ya. Partial partial R, R kuadrat, partial V, partial R ya. Ini sebenarnya ada suku sudutnya ya. Aku lupa ada suku theta sama phi. Tapi kita nggak pakai di sini karena distribusi muatannya sendiri di dalam bola hanya radial ya, hanya bergantung pada R saja. Jadi untuk yang theta dan phi di sini kita nggak pakai. Ini akan sama dengan 0. Nah, sedangkan kita sendiri tahu ya bahwa pada eh, sistem yang kita tinjau itu R tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa kali dengan R kuadrat di sini. Ini akan menjadi parsial. Ya, jadi bentuk persamaan diferensial parsialnya jadi persamaan diferensial yang biasa ya. Karena kita hanya bermain-main pada satu variabel saja. Di dr ini, R dv dr. Ini R kuadrat ya kalau nggak salah ya. Coba. eh, Laplacian in spherical coordinate. Hmm. Ya, R kuadrat ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Jadi ini tadi udah tak kalikan R kuadrat di kedua ruas, jadi hilang ya, seper R kuadratnya. Ini sama dengan 0. Nah, ini maknanya apa di sini? Kita bisa simpulkan turunannya turunannya sesuatu di dalam ini sama dengan 0. Maknanya apa? Maknanya kita bisa simpulkan bahwa sesuatu yang diturunkan menghasilkan nilai 0 itu adalah konstanta. Jadi turunan ini kok sama dengan 0? Berarti ini itu sama dengan konstanta ya. R kuadrat dv dr itu sama dengan konstanta misalkan A. Sehingga
kita bisa peroleh bahwa dV/dr di sini adalah A per R kuadrat. Ini ada tereduksi menjadi persamaan diferensial orde 1. Cara penyelesaiannya adalah kita di sini akan coba untuk integral langsung. Jadi kita pindah ya, di sini ada variabel R, jadi di sini dV, di sini A per R kuadrat dr ini ya. Terus selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Jadi integral dV akan menghasilkan V, dan integral A per R kuadrat ya, di sini akan menghasilkan minus A per R ya, plus suatu konstanta lagi ya. Jadi karena di sini kita berhadapan dengan integral yang tak tentu, jadi akan muncul konstanta baru. Nah, kita peroleh ungkapan, ini adalah ungkapan potensial di luar bola. Tapi ini masih dalam solusi umum, karena kita belum tahu konstanta A dan B itu nilainya berapa. Konstanta A dan B ini akan kita cari tahu nilainya ketika nanti kita membahas syarat batas dari sistem bola ini tadi. Oke, kita ini persamaan satu ya. Atau ini kan ada minus ya, nggak enak ya. Jadi minus A di sini bisa ganti dengan konstanta baru C gitu. Supaya ya kita nggak mau berhadapan dengan banyak minus di situ. Kan minus konstanta ya konstanta lagi gitu kan. Ya, gitu. Selanjutnya kita di sini akan meninjau kondisi di dalam bola. Jadi di dalam bola itu eh, rapat muatannya ada ya, alfa R gitu. Jadi Laplacian potensial itu adalah rho R dibagi epsilon 0 ya. Ini kita anggap ya permitivitas ruang hampa aja di ruang hampa. Ini Laplacian V sama dengan ini alfa R per epsilon 0. Atau yang kita pakai tadi ya, sebar kuadrat parsial R. Ya ini karena hanya satu konstanta, hanya satu variabel, sorry. Ini jadi ddr ini aja. R kuadrat dv dr ya. Ini sama dengan alfa R per epsilon 0. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Sama ya dengan tadi ya. Jadi kita bisa pindahkan R kuadrat ya. Kita kalikan kedua ruas dengan R kuadrat, jadi ddr R kuadrat dv dr ini akan sama dengan alfa R pangkat 3 per epsilon 0. Selanjutnya ini ada turunan di sini, ada turunan di sini. Bisa gini. Jadi ini kita bisa anggap sebagai ya kayak pecahan gitu, tapi bukan pecahan ya. Jadi D R kuadrat dV dr sama dengan alfa R pangkat 3 per epsilon 0 dari ini ya. Selanjutnya kita langsung integralkan aja kedua ruasnya. Integral D ini ya ini gitu. Hasilnya adalah R kuadrat dV dr ya adalah integral dari alfa R pangkat 3 per epsilon 0 ya. Integralnya berarti adalah alfa R pangkat 4 ya naik 1 per 4 epsilon 0 ditambah dengan suatu konstanta. Udah pakai uh, C sama B ya. Nah, ini D gitu. Konstanta integrasi. Lagi-lagi muncul konstanta di sini. Oke, terus kemudian kita selesaikan ini, kita sederhanakan. Jadi dV dr. Jadi ini integralnya dua kali ya. Alfa ini dibagi R kuadrat ya. R kuadrat per 4 epsilon 0 plus D per R kuadrat. Selanjutnya sama seperti yang tadi. Kita bisa pindah ya seakan-akan ya. Alfa R pangkat 2 per 4 epsilon 0 plus D per R kuadrat dr. Ini integral dua ruas. Integral dari dV adalah V. Terus kemudian ini
Ini berarti jadi 3 alfa R. Sorry, kebalik ya. Tiganya di bawah. 4 kali 3 berapa? 12 ya. Alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0 minus D per R kuadrat plus konstanta lagi. F gitu. Nanti nggak pakai E karena takut eh, tertukar dengan dan listrik ya. Jadi konstantanya langsung ke loncat ke F gitu. Ini adalah ungkapan potensial di dalam bola. Nah, ini ada minus lagi. D ya, minus D. Minus D di sini bisa tak ganti dengan G gitu kan. Minus konstanta ya, konstanta baru namanya G. Kita nggak mau, sekali lagi nggak mau berhadapan dengan banyak tanda minus. Karena aku sendiri kalau berhadapan dengan banyak tanda minus, eh, pusing. Nggak ada tanda minusnya aja sering salah ya. Tapi nggak masalah ya, ini mau minus D, tetap minus D, yang tadi mau tetap minus A, itu nggak masalah. Karena ya ujung-ujungnya itu cuma konstanta yang nanti nilainya kita bisa cari dan menghasilkan nilai yang sama. Jadi ini kita sudah dapatkan ungkapan potensial di dalam dan di luar bola. Jadi kita peroleh dulu, kita kumpulkan ya. Ini jadi persamaan dua ya tadi. Jadi persamaan 1 dan 2 itu adalah V, itu punya 2 ya tadi. Nilainya adalah ini alfa R pangkat berapa tadi? 3 per 12 epsilon 0 tambah G per R tambah F. Itu adalah V di R kurang dari R ya. Ini di dalam bola. Terus kemudian kalau yang di luar bola tadi C per R plus B ya. Itu untuk R lebih dari R. Ini di luar bola. Bagaimana cara kita mencari konstanta B, C, G, F ini ya? Ini konstanta. Ini langkah yang kedua, step 2. Tadi step 1 ya. Step 1 itu kita hitung di luar bola dan di dalam bola. Terus kemudian step 2 kita cari konstanta B, C, F dari syarat batas sistem. Jadi menurut teorema Yunis tadi ya, teorema keunikan itu kita bisa dapatkan solusi khususnya ketika kita bisa definisikan syarat-syarat batas yang menginteraksi sistem itu. Apa contohnya yang paling mudah ya? Ketika kita melihat ada sistem seperti ini bola gitu kan sendirian di ruang hampa, apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, pertama yang kelihatan jelas ketika kita cari titik R yang sangat jauh ya, ketika R mendekati tak hingga ya, apa yang akan terjadi pada potensialnya? Seharusnya potensialnya harus mendekati nol. Semakin jauh dari sistem ya, potensialnya seharusnya akan semakin kecil gitu kan. Ini untuk kasus berarti ini kasusnya adalah di luar bola ya, karena R-nya sangat jauh gitu. Tapi di sini kita lihat, di sini ada ungkapan V itu C per R plus B untuk di luar bola. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Coba kalau kita substitusikan nilai R yang besar di sini. Ini tentu saja untuk C per R akan mendekati 0. Tapi di sini ada konstanta B yang bikin masalah ya, karena nggak akan cocok kalau kan kita cek syarat batas yang ada di sini. Supaya persamaan potensial ini cocok untuk syarat batas ini, kita harus paksa B nilainya 0. Jadi kita dapatkan konstanta B, ternyata konstanta B itu nilainya 0. Gitu kan. Dan terus apa? Ketika R sama dengan 0, atau ketika berada di pusat bola ya, ketika kita tinjau di pusat bola, seharusnya apa yang terjadi? Seharusnya potensialnya berhingga kan? Ya, pasti ada nilai potensialnya. Dan harusnya berhingga gitu. Nilai di sini itu potensialnya berhingga.
supaya mencegah kekacauan ya. Masa di pusat bola potensialnya nanti infinite gitu kan nggak mungkin ya. Harus berhingga. Ya kita bikin sistem yang masuk akal aja lah ya. Sekarang kita lihat di sini untuk ungkapan di eh, dalam bola ya. V itu alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0 G per R plus F ya. Ini untuk R di dalam bola. Ketika kita substitusikan R sama dengan 0, oke, ini 0 nilainya. Ada nilai F di sini, masih berhingga. Tapi masalahnya ketika R di sini kita substitusi sama dengan 0, itu akan membuat ini jadi kacau ya, G per R ini. Karena sesuatu dibagi 0 itu ya kacau ya. Jadi kita harus paksa sekali lagi nilai G itu sama dengan 0. Begitu. Jadi kita dari dua syarat batas ini kita bisa tahu tiap konstanta ya nilainya. B sama dengan 0 karena untuk mencegah potensial yang punya nilai di jauh sana, dan G sama dengan 0 untuk mencegah kekacauan ketika kita tinjau di pusat bola. Selanjutnya apa? Ini kan masih sisa ini ya, ada konstanta C, ada konstanta F. Berarti kita dua syarat batas lagi. Iya, intinya dipaksa 0 supaya cocok dengan sistemnya ya, syarat batasnya ya. Dipaksa 0. Terus apa lagi? Ya, kita di sini nggak mau ungkapan potensial yang di dalam bola dan di luar bola ini saling tidak berkaitan ya. Misalkan di sini adalah R ini versus V gitu ya. Terus ini batas antara di dalam bola dan di sini di luar bola. Ya, misalkan potensial di dalam bola itu nanti bentuknya gini. Tor kok tiba-tiba saat di luar bola bentuk potensialnya gini. Nggak nyambung ya ini ya. Jadi untuk membuat potensialnya itu nyambung ya, gini ya. Jadi kita itu pengen potensialnya itu saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalkan kita dapati potensialnya yang awal gini terus yang akhir kok gini, ini nggak nyambung ya. Jadi seakan-akan malah kita itu tinjau sistem yang berbeda. Jadi sistem di dalam bola beda dengan sistem yang di luar bola. Padahal kan kita tahu di sini adalah satu sistem yang sama gitu kan. Jadi kita ingin bahwa potensialnya itu sama untuk di dalam dan di luar bola atau saling terkoneksi ya, terhubung gitu. Berarti syarat batas yang ketiga adalah potensial harus terhubung atau sama ya, harus sama di permukaan bola. Nah, ini mungkin untuk yang di dalam bola ini kita notasikan sebagai VI ya, V inside ya. Dan untuk yang di luar bola ini V outside gitu, VI, VU. Jadi V, VO ya, atau potensial bola di potensial di luar bola untuk di permukaan ya, itu sama dengan potensial ungkapan potensial di dalam bola di permukaan. Jadi kita ya tinggal substitusi R kecil sama dengan R besar aja ya. Jadi eh, ini tadi 0 ya, berarti tinggal C per R ya. C per R besar sama dengan ini alfa R pangkat 3, alfa R besar pangkat 3 per 12 epsilon 0. G-nya tadi 0, jadi ini udah hilang dari syarat batas ini, plus F. Oke, jadi hmm, supaya gampang kita mungkin ungkapkan C sama dengan bla 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 F gitu aja ya, karena tinggal pindah per R-nya aja. C sama dengan ini alfa R pangkat 4 ya, per 11 epsilon 0 plus FR. Nah, ini adalah ungkapan konstanta C dalam konstanta F.
Sehingga ketika kita plug in ya, VU R ya, itu adalah alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0 ditambah F ya. Oh, ini V inside, ding. Ini VI. Terus kalau VO itu adalah, nah ini C per R ya. V alfa R pangkat 4 per 12 epsilon 0 plus FR. Ini adalah C per R. Nah, gini bentuknya. Atau ketika kita eh, masukkan ya, itu nggak usah lah, gini aja. Nah, ini tinggal sisa ya, sisa konstanta F. Apa syarat batas keempat? Syarat batas keempat tentu saja ketika nanti kita mencari ungkapan medan listrik ya. Ya, otomatis ya kan tadi ada hubungannya ya antara V dengan R V dengan E ya, V dengan medan listrik. Tentu saja kalau misalkan tadi potensialnya itu saling terhubung, tentu saja ya medan listriknya juga akan saling eh, terhubung juga ya, ungkapan medan listriknya ya. Jadi kita pengen E sama R itu akan saling terkoneksi di permukaan, jadi nyambung. Jadi selain potensialnya yang harus sama di permukaan bola, kita juga akan uh, gunakan syarat batas ini ya, yang syarat batas keempat, yaitu bahwa E itu harus sama di permukaan bola. Mungkin ini tak pindah ke slide selanjutnya aja. Harus sama di permukaan bola. Oke, jadi ketika kita hitung E itu sebenarnya apa sih? E itu adalah minus gradien dari V ya. Tapi kalau di permukaan bola, di sini ya, itu berarti kan hanya normalnya ya. Ini normalnya ya, di komponen normalnya ya. Di sini ya, di sini itu harus sama ya. Jadi E di sini, E luar, outside, E inside, itu harus sama di sini. Berarti kan ini bisa jadi minus ya. Minus partial V, partial N ya. Nah, tapi normalnya di sini apa? Kalau tadi bola, normalnya gini, vektor normalnya, ya, vektor satuan normalnya gini. Berarti ini apa? Ini adalah radial ya, radial dalam koordinat bola kan. Jadi normalnya itu maksudnya adalah komponen radialnya. Ya, dan dievaluasi di permukaan. Jadi ketika kita lihat, ini maknanya adalah partial V outside ya, atau ungkapan potensial di luar, partial R untuk dievaluasi di R sama dengan R, terus kemudian itu akan sama dengan minus partial V inside ya, partial R, R dengan R. Kita evaluasi di situ. Nah, capek ya, satu soal panjang ya. Oke, kita ambil ini lagi supaya nggak mano. Oh ya, tapi di sini ada minus-minus ya, hilang ya minusnya ya. Jadi ini tak turunkan dulu. Ini kebalik nggak aku? Oh ya, enggak. Oke, ini berarti tak turunkan terhadap R ya. Jadi apa? Ini kan konstanta, tak turunkan terhadap R, jadi minus seper R kuadrat ya. Minus seper R kuadrat alfa R
4 per 12 epsilon 0 plus FR dievaluasi di R sama dengan R. Jadi nanti kita substitusi R kuadrat ini, R kecil ini jadi R besar ya. Terus ini kita turunkan. Ini turunannya 2R pangkat 3 ya. 3R pangkat 2, sorry. 3R pangkat 2. 3R pangkat 2, oke. 3R pangkat 2. 3 per 12. Seperempat ya. Alfa R 2 per 4 epsilon 0. Ini turunannya terhadap R kali ya. Nah, gini. Oke, selanjutnya langsung saja kita substitusikan R kecil dengan R besar ya. Berarti gimana ini? Ini hilang juga. Oke, kita dapatkan ungkapan seperti ini. Jadi kalau misalnya ini tak pindah ke sana, ini jadi alfa R pangkat 4 per 12 epsilon 0 plus FR sama dengan minus alfa R pangkat 4 ya, per 4 epsilon 0. Oke, semoga nggak ada salah hitung ya. Oke, selanjutnya kita pindah-pindah ya. FR sama dengan minus alfa R pangkat 4 per 4 epsilon 0 minus juga ya. Alfa R pangkat 4 per 12 epsilon 0. Ini jadi min seperempat min 1/12 ya. Berapa? Ini min 3 per 12. Min 1/12. Jadi min 4 per 12 atau min 1/3 ya. Jadi FR sama dengan min alfa R pangkat 4 per 3 epsilon 0. Atau F adalah minus alfa R pangkat 3 per 3 epsilon 0. Nah, akhirnya kita bisa peroleh konstanta F. Ya. Sehingga lengkaplah konstanta-konstanta yang kita cari. Dan akhirnya, sehingga ungkapan potensial di semua wilayah itu ada V, itu nilainya untuk yang di dalam bola tadi kan tambah F ya. Alfa R pangkat 3 per 12 epsilon 0 plus F. F-nya tadi alfa R pangkat 3 3 epsilon 0. Dan ketika di luar bola, nah ini sedikit complicated. Nih masih harus dihitung lagi ya. Masih harus disederhanakan lagi. Oke. Di R ya. F itu tadi adalah minus alfa R pangkat 3 per 3 epsilon 0 dikalikan R ya. Oh, berarti alfa R pangkat 4. Per R ini. Ini untuk R di dalam bola, ini untuk R di luar bola. Oke, ini bisa dihitung. Ini jadi bisa tak sederhanakan ya. Ini ada alfa per epsilon 0 ya. Alfa per epsilon 0 ya. Jadi bisa tak sederhanakan. Ini mungkin tak kopas dulu supaya nanti bisa jadi acuan ya. Nah, sering lupa. Alfa per epsilon 0 pangkat 3 min 12 per 12 min R besar pangkat 3 per 3. Terus selanjutnya untuk yang ini per 12 terus minus 1/3 ya. Berapa ini?
Bener ya ini ya? Oke, bener ya. Oke, ini 1/12 min 1/3 itu berapa ya? 1/12 minus 4/12 ya. Min 3/12. Min 3/12 ini jadi seperempat ya. Min seperempat. Jadi ini tersederhanakan menjadi eh, min alfa R pangkat 4 per 4 epsilon 0 R ya. Oke, ini untuk yang di dalam bulan. Untuk yang di luar bulan. Oke, selesai ya. Jadi ungkapan potensialnya ternyata untuk yang di luar bola ya sama seperti potensial biasa ya. Jadi V itu berbanding lurus dengan super R ya, dengan suatu konstanta di sini. Nah, ini adalah solusi umumnya. Begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi coba kita cek ya, apakah konsisten ketika V di R berapa? R pangkat 3/12 ya. Sama ya, mirip ya. Jadi alfa R pangkat 3/4 epsilon 0. Jadi ungkapannya sama ketika nanti eh, di permukaan ya, di permukaan itu VO R sama dengan VI R. Atau nanti ketika diturunkan lagi sehingga dapat ungkapan medan listrik, nanti seharusnya juga sama. Jadi syarat-syarat batas itulah yang akan kita pakai untuk mencari nilai konstanta CBGF ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor 2? Belum ya? Jadi caranya lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa tercerahkan bagi yang sebelumnya bingung. Karena memang sebenarnya matkul LMAK 2 ini buat sebagian orang akan mudah dan buat sebagian orang akan dianggap susah. Mudah kenapa? Karena mungkin mahasiswa tersebut lumayan suka dengan matkul matfis ya. Jadi, wah ini ngulang matfis ini gampang gitu. Tapi buat sebagian orang mungkin ini jadi matkul yang momok ya, menyeramkan. Masuk kuantum 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 ini adalah soal tentang metode pencerminan, method of image. Jadi metode pencerminan sendiri pada dasarnya adalah alternatif lain untuk menyelesaikan persamaan Laplace atau persamaan Poisson ya, tergantung sistemnya gimana. Jadi ini salah satu alternatif cara ya. Tadi kan kita menyelesaikan persamaan Laplace dan Poisson secara langsung ya. Nah, kalau untuk metode perminan sendiri itu sebenarnya adalah alternatif cara untuk menyelesaikan persamaan itu untuk mencari potensial. Caranya gimana? Ya, misalkan di sini suatu sistem bola ya, sistem muatan yang ada di dalam sistem yang terdiri dari, sorry, ini contoh aja langsung. Jadi ada suatu sistem kayak gini, ada sistem muatan ya, yang berada di antara konduktor yang digroundkan gitu. Terus kemudian diminta untuk mencari potensial di semua tempat ya. Jadi seperti apa yang kita lakukan tadi ya, kita menyelesaikan Laplacian ini, Laplacian V untuk mencari V. Tapi kalau kita selesaikan secara langsung ini akan, halo, ada yang tanya? Nggak ada ya. Ini kita selesaikannya kalau secara langsung tadi susah,
Tapi di sini ada trik ya. Katanya itu metode pencerminan itu adalah suatu trik. Jadi metode pencerminan sendiri pada dasarnya metode pencerminan itu sendiri idenya adalah mengganti apa? Mengganti sistem dengan sistem lain yang ekuivalen atau yang setara dengan sistem ini tapi tetap memenuhi syarat batas sistem. Jadi itu ide metode pencerminan. Nanti konduktornya bentuknya adalah sebuah bidang atau ini kan kasusnya bola ya. Itu nanti selalu begitu. Idenya adalah kita itu mengganti sistem dengan suatu sistem yang lain yang ekuivalen dan harapannya sistem lain ini akan lebih mudah kita periksa tapi tetap memenuhi syarat batas sistem awal tadi gitu. Gimana ya? Ya, metode pencerminan sendiri ya sistem lainnya itu adalah kita ganti konduktornya ini dengan suatu muatan baru gitu, muatan bayangan gitu, aksen ya misalnya. Karena ketika kita tinjau sendiri ya, kalau ada muatan di sini, terus di sini ada konduktor, berarti kan nanti akan terinduksi ya. Jadi apa muatan-muatannya di sini akan terinduksi. Jadi konduktornya ini bisa kita anggap sebagai muatan titik yang lain kan gitu. Idenya kan gitu. Tapi gimana untuk yang konduktor bola ini? Ini eh, bentuk-bentuk lokasi dari eh, muatan yang lain ini ada di buku Griffith ini ya. Dan di Wangsnes juga ada. Jadi kita bisa gambarkan ketika ada konduktor berjari-jari R, kemudian ada muatan titik C berjarak Z dari pusat konduktor, itu kita bisa ganti. Jadi ini akan ekuivalen ya, dengan suatu sistem yaitu ada muatan titik I aksen di sini yang berjarak B dari pusat konduktor dan membentuk sudut theta dari eh, ini adalah eh, titik yang akan kita jadikan acuan untuk memeriksa bentuk potensialnya. Ini titik P itu. Jadi kan gitu ya. Ya ini kita ganti Z aja. Gitu. Kita ganti Z. Nah, di sini kita bisa lakukan pemeriksaan ya. Jadi apa syarat batas yang ada di sini, gitu kan? Jadi sebenarnya syarat batas yang ada di sini, ini kan konduktornya di ground kan ya. Berarti V, V sih. Potensialnya V di permukaan itu sama dengan nol. Atau ini akan lebih enak lagi ya. Ini konduktor bola kita bermain dengan koordinat bola. Jadi V di R dan di sembarang theta dan di sembarang V itu sama dengan nol. Dan juga seharusnya ketika kita tinjau di titik yang sangat jauh, V yang menuju eh di jarak yang menuju infinite ya, itu potensinya akan nol gitu kan, akan mendekati nol juga gitu. Jadi syarat batasnya ya seperti ini. Nah, ini memenuhi nggak gitu kan? Ya kita akan cek berapa nilai si aksen dan berapa nilai B ini ya. Misinya itu untuk membuat nanti nilai V atau potensial di nilainya sama dengan nol. Berarti kan kita harus nyari B itu nilainya berapa dan si aksen itu nilainya berapa gitu kan. Supaya ya nanti ketika kita bawa ya di sini VDR ini hasilnya nol gitu.
Oke, selanjutnya adalah di sini kita bisa periksa ya untuk potensial di sembarang titik P itu adalah 1/4 pi epsilon nol. Ya, gampang aja kalau potensial kan. Jadi dari P berarti ini kan jaraknya dari sini ke sini ya. Jadi ini adalah R, R kecil ya di sini. Terus kemudian ditambahkan dengan hi aksen yang jaraknya sebesar aksen dari eh, mana ini? Dari hi aksen ya. Gitu kan kalau definisi dari potensial. Jadi bahannya aja jumlahan dari muatan. Nah, kan gampang kalau kita lihat di sini kan. Langsung dapat tuh bentuk bentuk kasar dari potensialnya. Tapi kan ini kan belum selesai. Kita belum tahu berapa nilai hi aksen dan berapa nilai B yang kita definisikan di sini. Karena R di sini kan sebenarnya adalah apa? Ketika kita melihat eh, ini ya, ketika kita melihat dalam aturan kosinus segitiga ya. Jadi ini kan ada segitiga ya. Di sini kita bisa buat ulang segitiga ini. Ini kan ada sudut theta, di sini ada eh, vektor R ya. Vektor R dan kemudian di sini ada Z dan di sini ada R ya. Nah, R sendiri di sini adalah apa? Kalau menurut aturan kosinus segitiga, vektor R kuadrat ya, besarnya seharusnya ini, besarnya vektor R kuadrat plus Z kuadrat minus 2 besarnya vektor R dikali Z cos theta. Ini adalah aturan kosinus segitiga ya. Jadi kita bisa nanti plug in itu. Nah ini juga sama ada untuk mendefinisikan R aksen. Mungkin ini R-nya jangan R gini tapi R cantik ya. Supaya nanti beda untuk besar vektor R ini. R ini R cantik itu. Ini mah kayak mu. Enggak apa-apa. Nah, ini kalau yang di sini, yang di, duh ini nggak cukup. Ya aku mau nyari. Nah, oke. Jadi gini. Ini kan juga ada sudut theta, ini ada R aksen, berarti ini bukan R ya, ini R itu. R aksen, ini vektor R, terus di sini ada B gitu kan. Nah, kita di sini ingin mencari R aksen di sini. Ungkapan R aksen dari aturan kosinus segitiga ya. Berarti R aksen adalah akar dari besarnya vektor R ditambah B kuadrat minus 2 kali besar vektor dikalikan B cos theta juga. Oke. Ya, kenapa kita pakai koordinat bulan? Karena lagi-lagi muncul R dan theta di sini. Jadi akan lebih natural ketika kita selesaikan dalam koordinat bulan. Tak minum sih. Oke. Tapi besar vektor R ini berapa? Ya, kita asumsikan besar vektor R ini adalah R gitu aja. Supaya nanti ini bisa kita nyatakan dalam koordinat bola itu kan akan mengandung R. Ya. Besarnya vektor R ya R gitu aja. Karena dalam koordinat bola. Sehingga bentuk potensialnya secara umum akan menjadi lebih complicated rupanya. Jadi 4 pi epsilon 0 hi ini untuk yang tadi itu kan adalah R kuadrat min Z kuadrat plus ya min 2 RZ cos theta plus hi aksen. Ini juga R kuadrat. Oh, ini bukan Z tapi B ya tadi. Plus minus ya.
2RB cos theta. Nah, ini berapa hi aksen? Berapa nilai B gitu kan. Supaya ini bisa kita cari dengan cara kita cek tadi syarat batas. Syarat batasnya apa? Syarat batasnya adalah potensial di R sama dengan R dan di sembarang sudut theta dan V. Tapi kan di sini nggak ada V ya. Itu nol. Ya udah kita langsung substitusi saja nol sama dengan ini kan nol ya. Ini tak bagi tak pindah ke ruas ke sini kan juga nol ya. Akan menghasilkan nol ya. Jadi I per R kuadrat plus Z kuadrat min 2RZ cos theta plus Hi aksen per R kuadrat plus B kuadrat min 2RB cos theta sama dengan 0. Nah, oke. Ini akan menjadi akan menjadi ini ya. Nah, dari sini itu kita cari Hi aksen dan B. Nah, ini dari buku Wangsles sudah dikasih tahu. Ya. Jadi, from which we must find the two unknowns, Hi aksen dan D aksen. Jadi, kita kan akan mencari dua ini. Berarti kita juga akan memerlukan setidaknya persamaan yang persamaan, ya ini mungkin non-linear ya, persamaan non-linear yang variabel juga. Kita akan cari hubungan antara Hi aksen dengan Hi ya. Jadi kan maknanya kan kita ganti konduktor ini dengan muatan titik Hi aksen yang nilainya itu berapanya Hi gitu kan. Dan B di sini itu berapanya jari-jari kan gitu. Supaya ini tetap nol. Ini karena waktunya sudah setengah jam ya. Mungkin dicepatkan aja. Nggak perlu diturunkan ya. Jadi pokoknya kita bisa susun ulang persamaan ini ya. Untuk menghilangkan akarnya supaya lebih enak. Itu katanya di sini kita coba pakai kasus khusus ketika cos theta itu tetanya nilainya 0 dan pi. Ketika tetanya 0 itu kan berarti ini 1 ya. Ini 1, ini kan jadi A kuadrat. Ini kalau di soal kita kan ini R ya. R kuadrat plus Z kuadrat min RZ ya. Ini kan jadi eh, apa? Ini jadi R R kuadrat plus R plus atau R minus Z kuadrat. Dan di sini jadi R minus B kuadrat gitu. Ini jadi akarnya hilang gitu. R plus Z kuadrat akar L akar R plus Z kuadrat itu kan R, R min Z gitu ya. Akar R min Z kuadrat, sorry. Akar R min Z kuadrat itu sama dengan R min Z gitu. Lama betul dapat ya. Dari sini kita dapatkan ternyata Hi aksen atau Hi aksen di sini berarti ini maknanya adalah Hi aksen itu adalah minus R per Z Hi. Dan juga B itu tadi adalah R kuadrat per Z. Nah, akhirnya kita bisa masukkan ya. Selesai. Untuk potensialnya, jadi dalam soal ya, ini kan kita menjawab soal A dulu ya, potensial di semua tempat. Itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ini Hi akar R kuadrat plus kuadrat min 2RZ cos theta plus Hi tapi Hi aksen tadi adalah minus ya, minus R per Z Hi akar R kuadrat
Eh, C. Ini minus ya. Sorry, sorry, sorry. Pusing. Plus. B kuadrat ya. Jadi plus R kuadrat per Z kuadrat min 2 R B R kuadrat per Z cos theta. Ya ini jawabannya. Atau mau kita sederhanakan, ini adalah potensial di semua titik ya. Ini adalah I per 4 pi. Ya, kita ganti ini aja. Kita keluarkan I-nya ya. Nah, ini jadi I. 1. Ini adalah ungkapan potensial di semua titik. Nah, jadi tadi ya kita menyelesaikan langsung persamaan Laplace dapat bentuk potensialnya seperti ini. Nah, tapi untuk kasus di metode pencerminan ya, sedikit lebih mudah ya karena kita tinggal definisikan vektor-vektornya aja, terus kemudian pakai satu syarat batas ya tadi di permukaan, kita bisa langsung dapat ungkapan secara umum untuk potensial di semua wilayah atau di semua titik ya. Jadi ya metode pencerminan akan lumayan memudahkan ketika kita bertemu dengan kasus-kasus hal yang semacam itu. Ketika ada konduktor digroundkan, nah, gitu. Selesai. Terus selanjutnya yang B. Ini yang panjang ini sebenarnya tentukan muatan permukaan terinduksi pada bola sebagai fungsi dari theta. Kemudian integralkan untuk mendapatkan total muatan terinduksi. Ini ada di Wangsnes ya. Ini ada di Wangsnes. Ini kayak gini. Jadi definisinya sendiri untuk yang B. Sebenarnya kemarin kalau misalkan ngerjain PR dari Wangsnes, nyontek Wangsnes dapat full mark ya, dapat nilai full karena jawabannya udah ada gitu. Jawabannya udah ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi nah, di sini ya definisi dari muatan permukaan yang terinduksi pada bola itu sebenarnya kita cari dulu rapat muatan persatuan luasnya yaitu eh, minus ya minus atau enggak ya? Aku lupa. Epsilon 0 dV dN dan kita eh, evaluasi dN sama dengan ya di normal dari permukaannya ya. Tapi kan di sini kasusnya adalah permukaan konduktor ya. Permukaan konduktor itu kan lagi-lagi bola ya bentuknya. Jadi normalnya itu adalah jarak radial. Jadi ini bisa kita ganti sebagai dV terus kemudian eh, R gini ya, sama dengan R. Oke, ini melelahkan ya kalau mau tak turunkan ya. Jadi ini sebenarnya tinggal di sigma ini ya. Sigma itu adalah epsilon 0 dV ya D ini ya turunannya ini ya turunan ini terhadap R ya. Terus kemudian dievaluasi pada R kecil sama dengan jari-jarinya. Ya ini mungkin untuk mempersingkat waktu kayaknya udah langsung ada ya ungkapannya. Nah, ini udah ada. Tapi intinya gitu ya. Untuk matematikanya aku rasa nggak usah terlalu kita jabarkan, tapi setidaknya idenya begitu. Jadi untuk mendapatkan total muatan terinduksi itu kita perlu cari dulu rapat muatan persatuan luasnya yang terdistribusi dalam konduktor yang terinduksi tadi. Nah ini jadi kan kalau konduktor itu kan nanti akan muatannya terinduksi ini ya di permukaan. Terus selanjutnya muatan terinduksi induksi itu adalah eh, integral ya dari rapat muatan persatuan luasnya itu terhadap luasannya. Nah, dalam kasus ini luasannya itu adalah ya dalam sudut theta dan phi ya. Di permukaan ini kan akan mengandung kalau dalam koordinat bola itu kan ada mengandung theta dan phi ya.
Jadi ini integral dari 0 sampai 2pi, integral 0 sampai pi. Jadi ini terus R kuadrat di apa ya? Jadi kan ini jari-jarinya ini ya, R ya. Jadi ini eh, salah satu variabel dalam koordinat bola itu kan ada R kuadrat ya. Ini masih ada sin theta, sorry. Sin theta, d theta, dv. Tetanya diintegralkan dari 0 sampai v, v-nya kita integralkan dari 0 sampai 2pi. Jadi misi kita pertama cari ini. Tapi kita udah dapat ini ya. Kita udah dapat ini, terus kemudian baru kita integralkan. Jadi si induksi ini adalah integral dari 0 sampai 2pi, integral 0 sampai pi, mi minus si p d kuadrat. Oh, d-nya di sini kan tadi z ya. Z min r kuadrat 4 pi itu tadi r kuadrat plus d ya. D itu z min 2 rz cos theta pangkat 3/2. Ini masih kita kalikan dengan r kuadrat sin theta d theta dv. Lumayan melelahkan, tapi idenya gitu. Tapi ini kan konstanta ya, ini konstanta. Ini konstanta. Tapi ini nggak bisa kita keluarkan, ini ada theta ya yang kita integralkan. Tapi di sini kan nggak ada v ya. Jadi langsung aja, ini bisa jadi 2pi. Jadi integral terhadap v-nya langsung nilainya 2pi gitu. Ini berarti minus coret ya. Coret, coret, coret 2 ya. Hi kuadrat min R kuadrat per 2R integral 0 sampai pi sin theta d theta per R kuadrat plus Z kuadrat min 2RZ cos theta pangkat 3/2. Ini mungkin sedikit tak kasihkan trik ya. Di sini sin theta d theta itu bisa kita lakukan substitusi kayak jadi sin theta d theta ini akan tak ubah ya. Jadi U itu adalah jangan sin theta. Jadi supaya ini batasnya nggak 00 ya. Ini mungkin cos theta ya. U itu adalah cos theta. Berarti DU. Nah, ini kan jadi minus sin theta d theta kan. Berarti d theta adalah DU per min sin theta. Jadi ini bisa kecoret nanti. D theta kan DU per min sin theta. Jadi sin thetanya bisa hilang, cos thetanya jadi U. Jadi enak ya. Sehingga kita di sini bisa lakukan perubahan batas ya. Ketika theta itu sama dengan 0, U sama dengan berapa? Cos 0, 1. Ketika theta sama dengan pi, cos pi, min 1. Jadi batasnya berubah dari ini 1, ini min 1. Min hi z kuadrat min r kuadrat per 2r jadi min 1. Oh, kebalik. 1 min 1 ini hilang ya. Ini jadi minus du r kuadrat plus z kuadrat min 2rz u pangkat 3/2. Atau kalau mau kita, ini kan minus-minus ya, hilang ya. Kita ubah batasnya ya. Jadi kalau misalkan ada integral A sampai B untuk fx dx gitu kan, itu bisa jadi minus
supaya bagus ya dari min satu sampai satu lah gitu. Itu bisa kita minuskan ya. Ini min 1 sampai 1 fx dx gitu. Jadi minusnya. Ini mungkin bisa di itu minus hi z kuadrat min r kuadrat per 2r min 1 sampai 1 du per r kuadrat plus z kuadrat min 2 rzu pangkat 3/2. Ini triknya gimana lagi integralin kayak gini? Integralin seperti ini idenya adalah kita substitusi lagi. Kita lakukan substitusi lagi. Ini W sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat min 2 RZU. Jadi ini tak ganti jadi W gitu. Ya, nah, karena nanti jadi ini kan. Ini tinggal W pangkat 3/2. Integral W pangkat minus 3/2 kan enak. dW, dW du berarti ya ini kan tinggal minus 2 RZ du. Gampang kan? Jadi du sendiri bisa kita sebagai dW per minus 2 RZ. Jadi enak ya. Oke, batasnya kemudian. Batasnya berubah ya. Misalkan kalau dari min 1, ketika U sama dengan min 1, W-nya berapa? R kuadrat plus Z kuadrat min 2 RZ plus ya. Atau ini kan R plus Z kuadrat ya. Ketika U sama dengan 1, W sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat min 2 RZ. Atau ini sama dengan W-nya itu ganti sebagai R min Z kuadrat. Ini basicnya gitu ya. Jadi si terinduksi adalah minus Ki Z kuadrat per R, min R kuadrat, R kuadrat. Oh ya, ini bisa dicoret aja ya. Gini ya. Ini berarti tinggal per R ya. Dikali R ya per 2. Batasnya berubah kan tadi. Ini R plus Z kuadrat, R min Z kuadrat. Ini minus ketemu minus, jadi plus. Terus di sini langsung tak masukin aja. 2 kali 2 RZ gini ya. Atau 4Z ini nanti. Jadi dW per W pangkat 3/2. Nah, integral dari ini ya, atau mungkin tak ganti sebagai ini, W pangkat minus 3/2 dW gitu kan. Oke, ini minus 3/2 tambah 2/2 ya, minus setengah ya. Berarti W pangkat minus setengah. Jadi di sini Hi induksi, Hi Z kuadrat min R kuadrat, R 4 RZ, ini jadi uh, minus lagi minus 2 ya. 2 per W pangkat setengah. Ini R plus Z kuadrat, R min Z kuadrat. Ini ada sesuatu yang menarik nanti, hasil dari induksinya. Coret ya, 2. Induksi adalah Hi Z kuadrat R kuadrat, R 2 RZ, ini jadi minus seper akar R min Z kuadrat min min seper akar R plus Z kuadrat.
Ini jadi mutlak ya. Ki ini adalah ya ini. Ki Z kuadrat min R kuadrat R 2. RZ itu hilang ya R-nya. Coret, 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 coret. Jadi hilang 2Z ini. Ya kan? Ini jadi seper R tambah Z min seper R min Z gini. Atau bisa juga kan tak ganti gini. Karena Z itu lebih dari R ya. Ini bisa tak ubah, tak susun ulang jadi yang paling besar ya. Z plus R, Z min R ini. Atau hilang aja Z plus R ya kan udah benar atau jelas-jelas positif ya. Z min R. Ini ketika kita lihat itu ada apa? Ki induksi, Ki Z kuadrat min R kuadrat 2Z ini Z plus R. Jadi tak kali silang gini kan. Minus Z plus R per Z plus R Z min R. Jadi apa? Ini A plus B A min B. A kuadrat min B kuadrat. Ini bisa jadi Z kuadrat min R kuadrat. Coret. Coret ya. Ini kan jadi 2R ya. Ini jadi 2R. Coret, coret. Oh, kok nggak minus ya? Hmm. Ada yang kah? Ini seharusnya Ki induksi itu akan menghasilkan minus R per Z Ki ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita simpulkan tadi, yaitu ketika Ki aksen itu adalah minus R per Z Ki. Jadi seharusnya ini mungkin ada yang kebalik ya. Ini seharusnya ini cek ya. Cek ada yang kebalik atau enggak. Jadi harusnya Ki yang terinduksi itu akan sama dengan besarnya muatan titik yang kita jadikan sebagai sistem yang baru tadi. Karena ya ujung-ujungnya akhirnya muatan yang terinduksi di situ akan muatan titik yang kita ganti di sini ya, muatan titik yang kita gantikan untuk sistem ini itu seharusnya akan merepresentasikan atau akan mewakilkan besarnya muatan yang terinduksi dalam konduktor. Seharusnya gitu kalau dalam metode Bunsen-Huysler. Ya ini mungkin bisa minta tolong cek aja kalau misalnya ada. Oh ya ini minus 2R ya tadi. Oh, benar berarti minus 2R. Jadi gitu. Jadi muatan titik sekali lagi muatan titik yang kita pakai untuk menggantikan sistem tadi itu sebenarnya adalah perwakilan dari besarnya muatan yang terinduksi pada konduktor akibat kehadiran dari muatan titik ini gitu. Ini masih yang B, tapi waktu kita tinggal 10 menit. Yang C apa? Hitung energi potensial sistem. Hitung energi potensial sistem. Energi potensial sistem sendiri definisinya kalau menurut Griffith ya, dalam bab 2 yaitu work and energy in electrostatic. Mana ya? Coba. Potensial energi. Nah, ini potensial energi lah usaha yang diperlukan untuk
membuat sistemnya, atau dengan kata lain adalah ya kita bayangkan sebagai kita itu ketika membawa muatan dari potensial yang nol, potensial nol sampai ke titik di soal ini ya, dari potensial kan di tak hingga sana ya, dari sana sampai sini itu perlu usaha berapa. Nah, itu adalah besarnya energi potensial. Dan ini bisa didefinisikan sebagai integral dari A ke B F dot dl. Jadi ini ya. Jadi ini A di sini adalah titik ketika muatannya itu akan mengalami potensial yang nilainya nol, yaitu di mana? Di tak hingga. Dan B di sini adalah titik di soalnya itu, titik lokasi di soalnya itu ya, berjarak Z ini tadi. Ya berjarak yaitu. Jadi W di sini sebenarnya adalah integral dari tak hingga ya ke mana namanya, ke Z ya, Z F dot dl. Dan sedangkan kita di sini untuk gaya elektrostatik ya, ini F ini adalah gaya elektrostatik antara dua muatan tadi ya, antara Hi dengan Hi aksen. Oh ya, bisa dicari dengan cara biasa, tapi langsung tak kasih aja ungkapannya ini ya. Itu nilainya adalah ini, F di sini, W di sini berarti dari tak hingga ya, sampai Z ini adalah minus A untuk R. Nah, ini Z ini maksudnya Z Z aksen ya, ini tak ganti Z aksen. Sini merepresentasikan jarak yang akan diintegralkan. 4 pi epsilon 0 Z kuadrat min R kuadrat kuadrat terus dot DL. Ini masih dalam vektor satuan Z ya. Nah, DL-nya gimana? Ikan gini, ini hi ya, nan jauh di sana gitu kan. Ya, kita cari yang supaya integralnya ada kan berarti vektor satuan dari L ini kan harus sejajar ya dengan hi. Ke sana ya berarti. Ini DL-nya, sorry, DL-nya ke sana. Berarti DL itu punya vektor satuan min Z juga ya. Jadi ini adalah integralnya, bisa kita hitung jadi minus tak hingga sampai Z. Ini RZ aksen, ini Z aksen ya. Oh, ini bukan DL ya. Jadi DZ, sorry. DZ aksen. Jadi Z sana. Ini jaraknya Z, ke arah Z. 4 pi epsilon 0 Z aksen kuadrat min R kuadrat. Ya, ini koordinatnya justru malah kita ganti ke koordinat kartesian. Sumbu Z. Ini minus Z dot minus Z dz aksen. Nah, ini minus Z dot minus Z satu ya. Karena ya sifat dari vektor satuan itu adalah ortonormal ya. Jadi ketika didotkan dan sama ya hasilnya satu. Jadi energi potensialnya adalah eh, integral. Oke, ini jadi gini aja. R per 4 pi epsilon 0 dari tak hingga sampai Z. Z aksen per Z aksen kuadrat plus R kuadrat. Minus, minus atau plus tadi? Minus ya. Minus R kuadrat dz. Lagi-lagi kita ketemu soal yang seperti ini. Jadi kita bisa substitusi ulang lagi aja. U itu adalah Z aksen kuadrat min R kuadrat. Oh, ini kuadrat ya. Sorry, tadi lupa. Oke.
Berarti sorry, DU adalah 2 Z aksen DZ. Sehingga DZ aksen adalah DU per 2 Z aksen. Lagi-lagi enak karena ini akan saling tercoret. Batasnya gimana? Ketika Z aksen sama dengan tak hingga, berarti U juga tak hingga. Ketika Z aksen sama dengan Z, berarti U adalah Z kuadrat min R kuadrat. Jadi integralnya berubah ya menjadi V sama dengan R per 4pi epsilon 0. Ini kan akhirnya jadi 1/2 ya. Keluar, ini tak hingga sampai Z. Ini hilang tadi, tinggal DU per U kuadrat. U kuadrat integralnya adalah minus U. Jadi W adalah min R per 4pi epsilon 0 1/2. Ini batasnya, sorry, batasnya berubah ya. Ini dari Z kuadrat min R kuadrat. Berarti ini kan seharusnya 1/, Z kuadrat min R kuadrat min atau plus ya tadi. Plus minus 1/, U. U-nya tak hingga ya, 0 ya. Jadi habis. Oke, tinggal. Ini adalah kita dapat bentuknya minus R per 8pi epsilon 0 dibandingkan 1/Z kuadrat min R kuadrat. Ya, ini adalah ungkapan energi potensialnya. Ya, tanda minus itu berarti ya maknanya kita melakukan usaha sebesar itu untuk memindahkan muatan Q ini dari eh, jarak yang sangat jauh ke Z dari pusat. Ya, begitu. Ini pas jam 10. Mohon maaf malah dapat 2 PR ya. 2 soal aja. Tapi PR yang ini sama nanti prosesnya. Jadi untuk yang konduktor bidang itu sebenarnya tinggal pinter-pinter aja menggambar dan membayangkan sih ya. Sama, langkah-langkahnya sama. Jadi kita definisikan dulu sistem baru yang kiranya akan cocok dengan sistem awal, terus baru kita cari muatan titiknya itu yang kita pakai sebagai ganti konduktor itu berapa dari syarat batasnya. Setelah itu ya udah dapat potensial. Setelah dapat potensial ya tergantung soalnya minta apa gitu. Yang di sini nyari komponen medan listrik sumbu Z ya berarti potensialnya diturunkan terhadap Z gitu. Dikasih tanda negatif ya minus turunan V terhadap Z, parsial V parsial Z. Kalau rapat muatan permukaan ya sama kita cari ya turunan potensial terhadap normal dari permukaan konduktornya. Nah, ini tergantung nanti normal permukaan konduktornya ada di sumbu mana begitu. Gitu ya. Mungkin mohon maaf sekali kita baru sampai 2 bab aja. Jadi semoga besok ketika ada tutorial yang kedua kita bisa lanjutkan untuk bahas metode separasi variabel ya. Eh, ini ya, separation of variable kita coba bahas di koordinat kartesian dan koordinat bola. Karena di soal UTS kemarin ada soal yang terkait separasi variabel di koordinat bola ya. Gitu. Ya, sebagai informasi aja aku juga udah pernah bikin pembahasan soal UTS tahun lalu ya. Ini bikin sendiri. Jadi bisa dilihat di DM Fisika aku rasa ya. Di DM Fisika kalau mau belajar ya. Tapi juga nanti aku minta eh, koreksinya semisal ada yang dalam pengerjaan tinggal hubungi aku aja mas seharusnya jawabannya nggak kayak gini gitu karena ya aku nggak menjamin jawabanku di sini 100%. Ini di DM Fisika kumpulan soal dan pembahasan ya ini agak lama pembahasan ya seharusnya
MKW semester 4. Oke, kita tunggu aja. Ya, pokoknya nanti di mata kuliah LMAK 2 itu ada pembahasan UTS dan pembahasan UAS. Nah, kalau pembahasan UAS ini aku juga yang bikin. Jadi kalau mau belajar dua-duanya bisa lewat sini ya. Tapi sebelum aku tutup, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kayak aku stop recordingnya.